SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada siang hari ini, ya, pada pertemuan kita yang insya Allah kalau nggak salah pertemuan yang ke-6, ya, kelas 7 semester ganjil, ya, kita bab 6 dengan judul dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Bertemu kembali bersama Pak Ajis di PJJ YPI belajar online nggak masalah. Hari ini, ya, mengingatkan kembali dibuka LKS-nya kalau nggak salah bab 6, ya, belajar tentang dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Disiapkan buku dan alat tulis. Sudah siap semuanya? Oke, langsung kita mulai, ya. Dibuka bukunya dan alat tulisnya disiapkan. Syukur-syukur ada Al-Quran, ya, yang ada terjemahannya kalau ada, kalau tidak nggak masalah, nanti bisa dibuka di YouTube kalian. Kemudian sebelum Pak Guru mulai, yang jelas setelah tengah semester berjalan, masih ada beberapa dari kalian yang belum maksimal dalam mengumpulkan tugas, ya, beberapa tapi nggak banyak. Yang jelas terima kasih yang sudah bisa, ya, artinya yang maksimal mengumpulkan tugasnya, ya, insya Allah yang mengumpulkan tugas nilai sudah pasti jauh lebih baik, beda dengan yang ngumpul tugasnya hanya sesekali saja. Oke, ya. Sekali lagi, bab ke-6 dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Sebelumnya, ya, biasa Pak Guru mengingatkan, jadi di sini ada kompetensi inti, kompetensi dasar. Itu gunanya apa? Ketika tiap pelajaran harus kita ingatkan, kita bacakan atau kita baca, ya, agar belajar kita kali ini atau setiap kita kali belajar kita tahu tujuannya.
setelah belajar nanti kalian harus bisa apa, kalian harus menguasai apa, ya. Jadi tidak ada salahnya kalau Pak Guru selalu mengingatkan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Memahami pengetahuan, ya, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, ya, seni, budaya yang terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian mencoba mengolah, menyaji dalam ranah konkret, ranah abstrak, ya, sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama, diingat-ingat, ya, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah akan meninggikan derajat, derajat orang yang beriman dan berilmu. Menunjukkan perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Quran surah Al-Mujadilah, ya, ayat 11 serta surah Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait. Memahami makna Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33 dan hadis tentang menuntut ilmu. Kemudian membaca Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 serta surah Ar-Rahman ayat 33 dengan tartil. Ya. Tartil itu apa? Tartil itu membaca dengan, ya, jelas, pelan, ya, nggak terburu-buru. Nah, tartil itu seperti itu, jelas, pelan, nggak terburu-buru, sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Kemudian menunjukkan hafalan Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait dengan lancar. Kemudian menyajikan keterkaitan, hubungan antara semangat menuntut ilmu dengan pesan yang ada dari surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33. Indikatornya membaca Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, surah Ar-Rahman ayat 33. Menerapkan ilmu tajwid tentang Al-Samsiyah dan Al-Qamariyah. Nah, nanti kita akan belajar tajwid, ya. Mengartikan Quran surah Al-Mujadilah serta Ar-Rahman ayat 33. Ya, Al-Mujadilah ayat 11 serta Ar-Rahman ayat 33. Kemudian memahami isi kandungan, ya, Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33. Kemudian memahami perilaku, tingkah laku orang atau sikap orang yang cinta ilmu pengetahuan. Oke. Nah, sebelum kita mulai, ya, kita simak sedikit bahan renungan, ya, kita ambil dari surah Ar-Rahman ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Nah, di sini kekuatan yang jelas ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terjemahan
Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Nah, sekarang coba ya, dahulu kita bisa membayangkan ya, hampir bisa dibilang mustahil manusia bisa sampai ke bulan ya. Naik apa ya? Mustahil orang bisa sampai ke bulan ya, nggak akan terpikirkan. Namun pada saat ini, nah, coba kita sama-sama saksikan di televisi atau di berita apapun di media sosial, kalau ada berita manusia pergi ke bulan atau keluar angkasa, itu udah biasa kita dengar, nggak aneh. Tapi berbeda dengan ketika mungkin zaman purba atau zaman dahulu kala ya, banyak hal yang kita nggak sempat bayangin dengan apa yang ada atau yang kita alami sekarang ini. Nah, mungkin ada yang pernah membaca sejarah tentang Columbus, seseorang yang pernah mengarungi bumi ini, lalu membuat kesimpulan ya, bahwa bumi ini bulat. Kenapa sampai seperti itu? Nah, ceritanya lebih panjang lebarnya nanti kalian bisa searching atau apa ya, browsing di internet atau apa, cerita tentang sejarah Columbus yang pergi mengelilingi bumi ya, pergi dari satu titik sejauh-jauhnya tanpa disadari, lah kok bisa kembali lagi ke tempat awal, padahal ditarik dengan tarikan garis lurus kembali ke tempat awal. Akhirnya disimpulkan di situ bahwa ternyata bumi ini bulat. Dulu seperti itu, zaman dahulu kala. Nah, bila dihubungkan dengan firman Allah di atas, kita atau kamu, kita semuanya tidak akan mampu menembus langit dan bumi kecuali dengan kekuatan dari yang serba maha, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, kekuatan dan kelebihan apa sih yang dimaksud dalam Al-Quran surah Ar-Rahman tadi? Ya, tidak lain dan tidak bukan ya, kekuatan yang dapat menembus langit dan bumi adalah kekuatan akal, kekuatan pikiran ya, akal manusia. Nah, makanya kita diberi Allah ya, berbeda dengan makhluk yang lain, akal ya, harus kita gunakan, kita fungsikan untuk mengkaji dan menemukan ilmu pengetahuan ya. Ya, kalau kita nggak gunakan ya buntu otak kita ya, bodoh jadinya ya, nggak bergerak. Kenapa kita harus menemukan, mengkaji ilmu pengetahuan, belajar rajin, semangat? Karena ilmu pengetahuan dapat menciptakan peralatan yang begitu canggih. Akhirnya manusia dengan ilmu pengetahuan dan karyanya dapat menembus penjuru langit dan bumi ya. Bukankah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mudah? Nah, sekarang coba kalian masing-masing bisa ngasih bukti. Nggak usah jauh-jauh, contoh. Nah, ini contoh. Termasuk Pak Guru nggak bisa bayangin ketika zaman kecil, ya, belum ada HP. Ya. Kalau kita pengen tahu kabar, ya, pengen tahu kabar saudara kita, teman kita, atau orang tua kita, ini baru satu loh ya, baru satu. Ini masalah HP yang sekarang tiap hari kita pegang. Ya.
Nggak usah jauh-jauh berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, bahkan berapa ribu tahun yang lalu. Ketika Pak Guru masih kecil pun, HP belum ada. Belum. Ya, telepon yang pakai gagang itu pun masih, ya paling hanya 1-2 orang saja yang punya. HP belum ada. Belum ada. Jadi ketika kita pengen tahu kabar teman, kabar saudara, kabar tetangga yang jauh tempatnya dari kita, ya maksimal yang bisa kita lakukan ya kirim surat. Itu pun nyampainya bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa 5 hari, bahkan lebih, ya. Nggak tahu kadang nyampe atau enggak, syukur-syukur nyampe. Nah, begitu susahnya. Kita hanya sebatas pengen tahu kabar. Tapi sekarang, nah, dengan ilmu pengetahuan, ya, sebab dari kekuatan akal kita yang Allah kasih kepada manusia, semua menjadi mudah. Ayo, mau sampai mana? Sejauh mana? Hanya tinggal pencet nomor, ya, tinggal pencet nomor, bisa ngobrol kabar seseorang terdekat kita, meskipun tempatnya atau jaraknya jauh dari kita. Bahkan HP sendiri ketika itu sudah ada, awalnya mungkin video call dan lain sebagainya belum sempat, baru hanya sebatas bisa dibuat apa? Suara saja, telepon, ya, hanya dapat bisa mendengar suaranya saja. Tapi lama-kelamaan ada video call, panggilan, tapi bisa melihat wajah, bisa melihat gerakan, bisa melihat olah tubuh seseorang, dan lain sebagainya. Nggak tahu 10 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan, kita nggak ngerti. Tapi yang jelas semuanya itu adalah bukti bahwasanya, ya, dengan akal, ya, yang terus mengkaji, menemukan teknologi, ilmu pengetahuan yang serba baru, ya, semua akan menjadi lebih mudah. Nah, itu baru satu. Ya. Misalkan kirim barang. Sekarang, waduh, udah nggak terhitung jumlah. Lewat inilah itu dan lain sebagainya. Kirim paket, nah, jasa pengiriman paket barang dan lain sebagainya. Sekarang sudah ada mobil, ada pesawat terbang, ada kapal laut dan lain sebagainya. Kita nggak tahu berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun yang lalu, orang kalau kirim barang, ya bisa nempuh waktu sampai sebulan atau mungkin 2 bulan, karena perjalanannya bisa jalan kaki atau mungkin pakai, ya, jasa atau pakai kuda, hewan yang biasa dipakai, ya. Nah, dari dulu ya kuda biasanya yang dipakai, jasa pengantar barang, pos ataupun mungkin apa. Nah, tapi sekarang waktu lebih cepat, ya, kirim sekarang mungkin besok sampai dan lain sebagainya. Mobil ada, pesawat ada, kapal laut ada dan lain sebagainya. Nah, itu udah 2. Nah, nanti silahkan kalian cari lagi bukti-bukti bahwasanya dengan kemajuan ilmu pengetahuan semua akan menjadi lebih mudah, ya. Oke. Kita mulai dengan masuk ke materi yang bagian A, ya. Mari membaca Al-Quran. Pertanyaan, tahukah kamu siapakah yang punya ilmu itu?
Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki ilmu. Allah disebut Al-Alim. Nah, ini bagian dari Asmaul Husna, artinya Maha mengetahui atau Maha berilmu. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmu. Dalam Asmaul Husna, Allah disebut Al-Alim, artinya Maha mengetahui. Ya, alim pakai ain, bukan alif, alim, tapi alim. Artinya Maha mengetahui, Maha berilmu. Ilmu Allah sangat luas dan tanpa batas. Ada yang diberikan kepada kita sudah tertulis, ada yang tidak tertulis. Oke, ya. Nanti akan kita lanjutkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di PJJ YPI belajar online, nggak masalah. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri, Pak. Pak Yuri, Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika, dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah, setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kembali lagi bersama Pak Ajis di sini di PJJ YPI belajar online nggak masalah. Kita lanjutkan kembali. Oke. Jadi ilmu Allah itu sangat luas tanpa batas, ya. Tanpa batas. Nah, kalau manusia ada batasnya, tapi ilmu Allah tanpa batas. Ada yang diberikan kepada kita sudah tertulis, dan ada yang tidak tertulis. Nah, yang tertulis itu biasa kita sebut dengan kitabullah atau kitab Allah, ya, kitabullah. Dan yang tidak tertulis adalah ya alam semesta
yang ada di sekitar kita ini, langit, bumi, serta segala macam yang ada di isinya. Itu disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Jadi ilmu Allah tadi diberikan kepada manusia, tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis kita sebut dengan kitabullah, dan yang tidak tertulis namanya ayat-ayat kauniyah, ya. Oke. Nah, jadi ayat-ayat kauniyah itu ya termasuk ilmu Allah yang ada di alam semesta ini, langit bumi beserta isinya ini termasuk ayat-ayat kauniyah. Nah, selain belajar tentang alam semesta, kita juga wajib mempelajari ilmu Allah yang tertulis, ya, yang kitabullah tadi, yaitu Al-Quran. Ya. Al-Quran, kitab Allah yang tertulis, ya. Al-Quran dapat dipelajari dengan cara membiasakan membaca tartil. Nah, tadi Pak Haji sudah sempat sampaikan di awal, tartil itu membaca Al-Quran secara perlahan dengan tajwid dan makhraj. Makhraj itu tempat keluarnya huruf. Nah, ya, cara pengucapan huruf hijaiyah, ya, yang jelas dan benar. Nah, mempelajari itu artinya, jadi mempelajari artinya dan memahami kandungannya. Jadi belajar Al-Quran itu, ya, harus tahu arti, kandungannya, dan yang lebih terpenting adalah pengamalannya, ya, prakteknya. Nah, jadi jangan cuma belajar saja. Nah, mempelajari arti Al-Quran, ya, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, kemudian memahami kandungannya, dan yang berikutnya adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak, ya, bisa Al-Quran tapi pengamalannya jauh dari Al-Quran, ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak YPI, ya, belajar Al-Quran dengan benar. Artinya belajar Al-Quran dengan benar itu ya tadi, dipelajari artinya, faham kandungannya, kemudian diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Nah, oke. Nah, sekarang surah Ar-Rahman ayat 33, nanti Pak Guru baca terpotong-potong saja, ya. Kenapa? Nah, karena dari beberapa dari kalian masih banyak yang baru belajar, ya, membaca Al-Quran, bahkan ada beberapa yang masih Iqra. Pak Guru sudah pernah tawarkan beberapa kali, ya, setiap kali masuk ke dalam kelas, bagi, ya, yang masih Iqra, diusahakan minimal 1. Andai kata, ya, andai kata nggak sempat, ya, belajar di sekolah, minimal di rumah ngaji di masjid atau musola terdekat, atau mungkin ada, ya, di sekitarnya tetangga yang buka pengajian, silahkan ngaji. Tidak ada istilah malu dalam belajar, ya. Karena ada beberapa, kenapa nggak ngaji? Karena malu, Pak, habis yang ngaji itu anak kecil-kecil, ya. Nggak boleh, ya. Jangan sampai nanti ketika kita sampai dengan akhir, misalkan, ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita dengan akhir hayat kita belum bisa membaca
Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Pak Guru sampaikan ketika di dalam kelas, kalau pembelajaran Al-Quran satu persatu, ya mungkin tidak akan cukup waktu yang hanya 2 jam pelajaran atau 3 jam pelajaran, karena paling tidak ada materi yang lain yang harus disampaikan. Makanya usahakan di sekeliling atau di sekitar tempat tempat tinggal kalian, ya, di masjid atau musola atau mungkin tetangga yang buka pengajian, ya, silahkan belajar ngaji, usahakan. Nah, nanti Pak Guru baca terpotong-potong, sambil yang masih belum lancar membaca bisa mengikuti, ya, dibuka Al-Qurannya ataupun mungkin bisa dilihat di layar. Nah, itu insya Allah jelas tulisannya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Guru baca sayat demi sayat. Ya ma'syaral jinni, ma'syaral jinni wal insi, inistata'tum antang fudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Sekali lagi, yang masih belum lancar, yang udah hatam Al-Quran udah pasti bisa, ya, sabar, ditunggu temennya, karena ya hampir sebagian ya masih Iqra, beberapa teman dari kalian, jadi bersabar yang sudah lancar baca Al-Quran. Oke, Pak Jis ulang lagi. Ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum antang fudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Artinya, nanti kita akan artikan per kata. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Nah, kekuatan inilah yang dimaksud kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini arti ayat. Nanti kandungannya, ya, kandungannya akan kita jelaskan berikutnya. Nah, ini belajar arti perkata. Nah, belajar arti perkata dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syara, wahai golongan. Ya ma'syara, itu artinya wahai golongan. Al jinna wal ins, jin dan manusia. Inistata'tum, nanti kalian harus hafal nih. Inistata'tum, jika kalian sanggup, antang fudu, untuk menembus, min aqtari, dari sebagian penjuru, as-samawati wal ardi, langit dan bumi, fangfudu, maka tembuslah. La tangfuduna, kalian tidak akan bisa, tidak akan mampu menembusnya, illa bisultan, kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti perkatanya, ya, arti perkataan. Nanti bisa diulang-ulang lagi, dipelajari lagi, ya, mungkin di LKS kalian juga ada arti perkatanya. Nah, sekarang kandungan atau maksud.
isi lah ya, isi kandungannya ayat ini, ayat 33 surah Ar-Rahman, itu menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Nah, di mana letak pentingnya? Nah, ya, dengan ilmu pengetahuan manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Ya. Nah, sekarang dari mana kita ngerti ada Mars? Dari mana kita mengerti ada apa lagi? Merkurius ya. Merkurius. Planet-planet lah, planet-planet yang ada di luar angkasa, benda-benda langit. Dari mana kita ngerti itu meteor? Dari mana kita ngerti itu bintang? Ya. Dari mana kita ngerti bahwasanya bintang, kemudian ya benda-benda langit lainnya, matahari, bulan, mengelilingi bumi dan lain sebagainya. Kalau enggak karena ilmu pengetahuan. Nah, dengan ilmu pengetahuan itulah manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Ya, semuanya dari ilmu pengetahuan. Nah, awalnya mereka buat pesawat, gimana sih caranya dari bumi ini sampai ke atas sana, gimana naiknya. Nggak asal main sulap saja, tahu-tahu ada pesawat luar angkasa dan lain. Itu semuanya karena ilmu pengetahuan. Belajar dan belajar. Akhirnya bisa menciptakan pesawat. Mungkin percobaan pertama, kedua, ketiga, nggak tahu entah berapa percobaan yang kesekian puluh kali. Akhirnya sampailah ke bulan. Nah, siapa sih kira-kira orang yang pertama kali mendarat di bulan? Nah, ada yang bisa jawab? Nah, siapa kira-kira? Masih ingatkah orang yang pertama kali mendarat di bulan? Ada yang ingat? Oke, PR ya, PR. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus ya sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Ya, penemuan-penemuan baru, ya. Banyak yang selama ini belum tahu dalam laut yang kira-kira berapa puluh meter atau berapa ratus meter di bawah sana, nggak tahu ada apa. Tapi akhirnya ketahuan sekarang. Semua itu dengan ilmu pengetahuan. Ya, manusia diberi potensi oleh Allah berupa akal. Nah, akal inilah yang harus tetap diasah, ya, dipakai, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar manusia bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang baru. Terus belajar. Makanya ada apa itu? Belajar itu mulai dari buayan sampai masih ingat? Tolabul ilmi minal mahdi ilal. Belajar itu dari buayan sampai liang lahat. Nggak ada istilah udah tua nggak usah belajar, tidak ada. Belajar itu sampai kita nafas yang terakhir. Ya, ada kewajiban di situ untuk tetap dan harus belajar. Makanya jangan salahkan orang yang tidak pernah belajar, orang yang bodoh pasti akan tertinggal. Ya, pasti akan kalah dengan orang yang belajar atau yang selalu mencari ilmu. Nah, dengan ilmu manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Yang lebih baik di sini ya sama seperti yang tadi. Ya, sama seperti yang tadi. Ketika kita belajar dengan orang yang tidak belajar, udah jelas jauh bedanya. Dari segi apapun, entah itu pekerjaan, hidupnya, ya, atau apapun itu. Dan belajar itu nggak harus dari sekolah saja, bisa dari mana saja. Ya. Tapi untuk ilmu yang formal, ya kita belajar harus dari sekolah. Ya, ilmu pengetahuan itu di mana saja, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, ya.
segala yang ada di bumi, langit, serta isinya ini semuanya itu merupakan ilmu pengetahuan yang harus tetap kita gali terus, kita asah terus. Selama orang udah malas belajar, tunggu saja, ya, akan kalah dengan orang yang selalu belajar dan belajar. Nah, itu ilmu pengetahuan. Nah, sekarang yang kedua, ya, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, ya, kita bacakan lagi. Nah, kita baca ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang kedua adalah surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, disiapkan lagi, dilihat layarnya ataupun Al-Qurannya. Bagi yang baru membaca Al-Quran atau belum lancar membaca Al-Quran, Pak Guru baca sepotong demi sepotong, ya. Jadi bersabar lagi mengingatkan untuk yang sudah bisa, ya, syukur-syukur mau ngajarin temennya di rumah, ya, cari amal jariah, mudah-mudahan pahalanya sampai nanti akhir hayat kita. Bahkan ketika kita sudah nggak ada, ilmu kita akan tetap pahala. Ketika kita ngajarin orang, mudah-mudahan akan terus mengalir pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk ayat kedua, ya, surah yang kedua, maksud Pak Guru, surah yang kedua Al-Mujadalah ayat 11. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi yang jelas tadi untuk yang pertama, jangan sampai nggak hafal, coba dihafalkan surah Ar-Rahman ayat 33, ya. Kita sebut dengan dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, ya, dalil atau dasar bukti, dasar hukum, dalil, ya, dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ar-Rahman ayat 33. Nanti Al-Mujadalah ayat 11 kita akan bahas di lain kesempatan, ya. Nah, untuk tugasnya, ya, tugasnya yang pertama, bab 6 ini silahkan kalian tulis, boleh, ya, boleh di buku. Beberapa masih bertanya, boleh nggak Pak nulisnya di buku biar nggak hilang dan lain sebagainya. Boleh, yang penting setelah dikerjakan difoto dan kirim linknya, ya, upload di link PA dan BP, ya, PAI, ya, dan BP yang besok insya Allah Pak Ajis nanti Pak Ajis kasih. Jadi tugas yang pertama adalah tulis surat Ar-Rahman, ya, ayat 33 beserta terjemahannya, ya, terjemahannya, ya, tulisnya yang benar karena ini ayat Al-Quran, ya, jadi yang bagus, yang benar, harokatnya, barisnya, maksudnya fathah, kasroh dan dhammahnya dan lain sebagainya, nulisnya yang benar. Jadi Pak Guru tadi ngomong, ya, syukur-syukur bagus kaligrafinya, tapi kalau enggak minimal benar, ya, tulisannya benar. Nah, surah Ar-Rahman ayat 33 beserta terjemahan atau artinya. Nah, setelah itu dihafalkan, ya, pelan-pelan dihafalkan, ya, pelan-pelan dihafalkan. Sewaktu-waktu nanti kalau ada tugas harus kirim upload video dan lain sebagainya, kalian sudah bisa menghafalkannya. Insya Allah gampang. Apalagi kalau tahu hafal artinya, tahu artinya. Ya maksyarul. Nah, tadi awalnya seperti itu, ya. Wahai golongan. Nah, jadi dihafalkan. Insya Allah nanti lain waktu kalau ada kesempatan untuk tugas menghafalkan, upload video menghafalkan, kalian sudah siap. Tapi untuk tugas pertama ini, tulis saja beserta artinya, kemudian difoto, baru upload di link pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti yang Pak Ajis nanti akan kasih. Demikian materi, mudah-mudahan kalian paham, bermanfaat, ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, ya.
Bapak Ibu berharap, ya khususnya Pak Ajis berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar nanti di sekolah bertemu teman-teman dan Bapak Ibu guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI, belajar online nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.